Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dulur, ketemu lagi dengan channel kita Jalan Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli informasi dan tutorial. Pada video ini adalah salah satu sambungan dari video saya yang kemarin ya, yang kita membuat project, yaitu alat kayak gini. Nah, alat kayak gini. Nah, bagi rekan-rekan semuanya, para pemirsa semuanya yang belum tahu cara membuat alat ini, bisa melihat video saya di Beranda Galang Elektrik, urutan video saya 3 hari yang lalu ya, bagaimana cara membuat alat ini. Nah, pada kesempatan segmen video yang kedua kita ini, kita akan tutorial lagi ya. Nah, kita akan bagaimana sih pengaplikasian alat ini, untuk apa sih sebenarnya. Oke, pada kesempatan video kali ini, alat ini fungsinya sebagai untuk pengecekan elko ya, pengecekan elko. Dimana kalau kita mengecek elko ini, nanti khususnya elko ini mengetahui voltnya ya, jadi real voltnya pada suatu elko itu berapa volt. Nah, dengan memakai alat ini, bagaimana caranya? Oke, sebelumnya saya terangkan di sini. Nah, ini sudah saya siapkan elko beberapa banyak kayak gini. Ini ada elko yang masih bagus juga, ada yang sudah short juga. Di sini ada keterangannya. Ini 400 volt 22 mikrofarad. Dengan alat ini nanti kita bisa mengetahui kapasitas voltnya yang real ya. Volt, kapasitas volt pada elko ini real. Ini nanti bisa kita ketahui dengan menggunakan alat ini. Jadi alat ini nanti fungsinya sebagai dua, yaitu pengecekan apakah elko ini bagus atau tidak. Dan yang kedua, fungsinya alat ini sebagai mengetahui real volt dari elko ini tersebut. Bagaimana caranya? Nah, sebelum pengecekan kita harus mempunyai avometer ya, avometer. Silahkan pakai avometer yang digital kayak gini bisa, pakai avometer yang analog juga bisa. Kalau menggunakan avometer digital kayak gini, ini bisa lebih detail ya, bisa lebih detail. Voltnya itu lebih detail, komanya itu bisa terbaca dengan menggunakan avometer digital kayak gini. Oke, bagaimana caranya untuk mengetahui real voltnya ini? Oke, ini cara yang pertama. Cara mengetahui elko ini masih bagus atau tidak. Jadi ini adalah trik juga ya, cara mengecek elko ini masih sehat atau enggak. Nah, yang pertama ya, kita siapkan alatnya dulu ya. Ini kita kalau pengecekan elko ini masih bagus atau enggak, tidak perlu menggunakan alat ini ya. Jadi cukup manual, cukup ini doang bisa. Ini doang dan menggunakan, nah ini obeng ya, obeng. Nah, cara pengecekan dengan menggunakan ini, yaitu saya kasih contoh satu. Ini kapasitasnya 400 volt 22 mikrofarad dengan yang ini 400 volt 12 mikrofarad. Nah, kedua elko ini nanti bisa apa ya, bisa membedakan elko ini masih bagus atau tidak. Caranya yang pertama, nah ini kita cek menggunakan elko yang ini ya, menggunakan elko ini. Ingat probenya yang hitam di bagian min, yang merah di bagian plus. Sekarang kita colokkan di AC. Nah, kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Kita cabut lagi. Terus kita tancapin gini. Apabila ini nanti ada percikannya api, berarti elkonya sini masih bagus. Kita coba ya. 1, 2. Nah, itu ya. Nah, berarti elko ini masih bagus. Tapi yang nggak cukup bagus gitu aja, nanti kita cek lagi yang step kedua. Nah, dengan menggunakan alat ini juga. Bagaimana caranya ya, disimak terus lah pokoknya ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini cek elko dengan menggunakan alat ini kayak gini. Kita tancapin sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita cabut. Terus kita konsletin. Nah, ada percikannya api. Berarti elko ini bisa dikondisikan bagus. Nah, apa ini bagus? Belum tentu ya, belum tentu. Karena voltnya ini apakah real di 400 volt atau berapa ya. Terus
ini yang bagus. Terus ini saya buktikan, ini elko kapasitasnya 12 mikrofarad 400 volt. Saya uji dengan menggunakan alat ini. Kita colokkan di bagian min, bagian plus, ini yang min. Oke, saya colokkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita cabut ya, saya konsletin, tidak ada percikan sama sekali ya. Berarti elko ini sudah tidak bisa digunakan ya. Berarti elko ini sudah tidak bisa digunakan, nggak ada percikan sama sekali. Saya ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cabut, kita konsletin, tidak ada percikannya sama sekali. Nah, ini berarti elko ini berarti rusak ya. Kalau rusak berarti tinggal buang, ganti yang baru. Nah, kayak gitu. Nah, ini step yang pertama dalam pengecekan elko. Sekarang step yang kedua. Oke, step yang kedua yang perlu kita siapkan adalah avometer. Kita menuju di voltnya ya, di volt DC ya, volt DC auto kalau sini. Nah, setelah ini terus masih sama seperti trik yang pertama, yang bagian min di min, yang bagian plus di plus. Terus ini probenya ini kita gabungin sini, yang plus di plus, min di min. Oke, saya terangkan dulu. Jadi nanti kapasitasnya ini adalah 400 volt ya. Jadi untuk arus di PLN sini, kalau kita dengan ini tanpa beban, sebentar, ini stepnya begini. Kita ukur dulu ini outputnya berapa volt tanpa menggunakan beban elko ya, tanpa menggunakan beban elko. Ini kita ukur gini dulu. Oke, kita tancapin. Nah, ini dia kapasitasnya hampir di 300 volt ya. Hampir di 300 volt. Jadi arusnya sini, volt DC-nya yang keluar dari sini, alat ini adalah 295 volt DC. Jadi gini, elko ini kapasitasnya 400 volt. Jadi kalau voltnya ini di atas kurang dari berapa tadi? Kurang dari 290, katakanlah 300 volt ya. Elko ini kapasitasnya itu voltnya ini kurang dari 300 volt, maka elko ini akan meledak. Jadi elko ini tidak bisa menahan arus yang dari power supply-nya situ 300 volt. Nah, sekarang kita ukur voltnya ini 400 volt, apakah real di 400 volt atau lebih ya. Ini padahal normal tadi ya, ini saya ukur yang normal, min di min, plus di plus tetap. Nah, ini tinggal gabungin gini ya. Nah, ini dari probe sini langsung kita gabungin di plus sini. Sekarang saya colokkan. Pengetesannya begini caranya ya. Oke, saya colokin. Kita tunggu beberapa saat. Nah, dia akan naik terus. Nah, ini di 295, dia akan naik terus di kapasitas 300 lebih ini nanti. Kalau nggak sampai 300 lebih berarti elko-nya sini rusak. Walaupun dites kita konsletin tadi dia mencetes gitu ya, tapi kalau dipakai avo sini dia nggak sampai 400 sampai 300 lebih berarti dia rusak. Kita tunggu ini kira-kira dalam hitungan 1 menit 2 menit ya. Oke, kita biarin saja gini, dia ini akan naik sendirinya, dia akan naik dengan sendirinya sampai ini nanti berhenti ya. Kita tunggu. Masih mempunyai kapasitas. Nah, ini naik. Nah, ini di 300 lebih ya. Nah, ini dia akan naik terus. Nah, sini. Nah, sini. Ini naik ya. Berarti elko ini bisa dikatakan bagus. Nah, kayak gitu ya, dulur ya. Nah, ini bagus ya. Ini mencapai 302. Mencapai 302, bagus ya. Untuk mensuplai arus dari PLN
295 volt, berarti elko ini bagus, nggak ngedrop ya istilahnya. Nah, dia akan naik lagi, nggak ngedrop ya istilahnya. Oke, begini cara wiringnya, cara pengetesannya elko. Nah, sekarang kita buktikan. Oke, ini sebelum saya copot. Nah, ini hati-hati ya, ini masih nyetrum ya, karena dia menyimpan arus DC ya. Ini saya konsletin dulu. Nah, ini dia masih menyimpan arus DC. Ini yang masih bagus dipakai. Nah, ini yang kita cek tadi, dia nggak punya apa itu, dia nggak punya arus sama sekali, nggak bisa nyimpen ya. Apakah dia kalau dicek voltnya itu bisa 300 lebih? Ya, kita buktikan ya. Oke, sekarang kita ukur bareng-bareng. Sekarang kita colokin. Dia akan naik ya. Naik. Arusnya dari sini sendiri tadi berapa? 295. Nah, dia akan naik terus di 260, 263. Kalau elko ini kapasitasnya ini nanti nggak sampai 300, berarti elko ini sudah jelek banget. Ya iyalah, tadi kita konsletin gini ndak cetes gitu ya. Kita tunggu ya, kita tunggu. Sengaja video ini nggak saya skip, editnya sengaja nggak saya skip, biarin apa adanya kayak gini ya. Dia di 285 ya, padahal output dari sini tadi itu 295. Ini terhambat dengan elko sini. Nah, ini 286. Saya biarin gini aja dulu 2 menit ya durasinya, sama dengan yang pertama tadi. Bagaimana hasilnya elko ini? Emang bener-bener ngedrop ya. Ya. Nah, dia di ini sudah turun, naik turun gitu ya. Nah, ini di 288, 290 pun tidak ada. Nah, di 289. Ini sudah 2 menit ya, sudah 2 menit, lama banget. Nah, ini turun lagi ya, berarti elko ini bener-bener sudah mati total ya. Jadi fungsinya alat ini itu sebagai begitu. Nah, kurang lebih kayak begitu dulur ya. Ini alatnya simple kayak gini. Bagi pemirsa semuanya yang kurang tahu cara pembuatannya alat ini, silahkan ditonton video saya kira-kira 3 minggu yang lalu di beranda Jalan Elektrik. Oke, sekian dulu tutorial kita. Sedikit, semoga ada manfaatnya buat dulur-dulur semuanya. Oke, sampai di sini dulu. Alatnya kayak kurang lebih kayak begini. Cara pengecekannya pun kayak begitu tadi. Kalau kurang paham silahkan diulangi lagi videonya, diputar ulang lagi. Ya, nggak ada salahnya sampai putar ulang. Oke, sampai di sini dulu dulur. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah order produk-produk kita. Silahkan, monggo saya persilahkan. WA katalog saya ready untuk semua seperempat lampu. Oke. Sekian tutorial singkat dari kita, semoga sedikit ada manfaatnya. Sampai ketemu di segmen video selanjutnya. Terima kasih, salam dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dulur.